Ini adalah peringatan yang serius. Masalah kekecewaan itu adalah masalah yang serius. Tidak bisa dianggap sebagai hal yang sepele. Ketika kita kecewa dengan sesuatu hal dalam pelayanan, mungkin kita hanya melihat satu sisi. Saudara, engkau harus melihat sisi yang lain. Kalau engkau kecewa dengan satu hal, engkau membutuhkan sisi yang lain yang tidak engkau ketahui. Ketika kita melihat sisi-sisi yang lain, ketika kita melihat sisi-sisi yang selama ini tidak bisa lihat, maka kekecewaan itu harusnya tidak tinggal dalam hati kita. Kekecewaan itu akan meretakkan apa yang dibangun. Seringkali saya melihat ada rumah, namun di temboknya ada tanaman. Tanaman itu entah dari mana, tetapi problemnya, kenapa ada tanaman tumbuh di dinding yang tinggi itu? Karena di situ ada celah, ada keretakan, dan keretakan itulah yang membuat benih jatuh dan akhirnya tumbuh menjadi tanaman. Secara rohani juga sama. Kalau dalam hati kita ada keretakan, maka ada benih jahat, yaitu benih kekecewaan akan tumbuh dalam hati kita. Dan benih itu akan membesar, benih itu akan menguat, benih itu akan berakar dan akhirnya merubuhkan bangunan itu. Nah, Bapak Ibu, hati-hati. Kekecewaan apapun itu yang akan menyebabkan seseorang menjadi yang terdahulu menjadi yang terakhir. Kita akan lanjutkan yang kedua. Perumpamaan tentang orang-orang upahan di kebun anggur. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Teman-teman, kisah kebun anggur ini kisah tentang apa? Apakah ini kisah orang yang menerima 1 dinar? Kisah orang yang satu jam menerima 1 dinar? Bukan. Ini kisah tentang pemilik kebun anggur yang murah hati. Tetapi orang-orang salah menafsirkan tentang anugerah. Orang-orang upahan ini telah mengubah anugerah menjadi upah. Ceritanya tentang apa ini? Ini cerita tentang orang yang tadinya awal melayani dengan sungguh-sungguh. Mereka mempersembahkan banyak hal. Mereka berjerih lelah. Mereka tidak hitung-hitungan. Tetapi dalam perumpamaan ini menggambarkan orang-orang yang tidak hitung-hitungan menjadi hitung-hitungan. Orang yang tadinya mempersembahkan segala sesuatunya untuk pelayanan akhirnya menarik kembali persembahan yang sudah dipersembahkan. Yang tadinya mereka berjuang, mereka telah menjadi hitung-hitungan. Dan orang yang hitung-hitungan, ujungnya mereka akan membandingkan satu dengan yang lain. Kenapa aku begini, kenapa dia begitu? Kenapa aku dari awal sudah berjerih lelah, berkeringat, dan menghabiskan banyak hal waktu untuk pelayanan, tetapi akhirnya orang baru justru yang diangkat, orang baru yang dipakai, orang baru yang diberikan izin melayani. Sementara aku sudah bersusah payah dari awal, hanya diam-diam aja, cuma begini-begini aja. Lalu orang itu menarik kembali. Orang-orang ini telah mengubah orang-orang yang menerima anugerah menjadi orang-orang menerima upah.